ini kita mau apa ini ya? Kan ini ntar lagi kita mau ke Batu Kajeng nih. Batu Kajeng itu perjalanannya sekitar 7-8 jam. Nah, dan ini juga mendekati, sebenarnya belum waktunya untuk ganti oli segala macamnya, cuman ya udahlah kita buat amannya itu. Kalau saya ini suka kayak kalau meskipun belum waktunya ganti oli, kadang saya pengen feeling ganti oli nih ya gitu. Kayak seneng aja kalau momennya rasanya mobil itu olinya itu seger atau masih baru, itu seneng rasanya. Walaupun sebenarnya belum waktunya ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini kita mau ganti oli. Nah, mobil Santa Fe ini agak rumit, mobil Santa Fe ini. Jadi olinya ini dia nggak bisa pakai oli yang biasa, gimana ya. Jadi saya kan ikut komunitas, jadi panjang ya. Jadi saya itu kan ikut komunitas. Nah, di situ itu mereka itu udah ada research and development-nya di situ. Nah, di situ dia meriset kalau seumpamanya kalau seumpamanya oli mana yang bagus. Nah, itu udah diriset dan juga udah dicari oli yang cocok untuk mobil ini apa, sesuai sama manual booknya segala macamnya. Dan ternyata memang sebagian bengkel resminya itu memberikan oli yang nggak sesuai sama speknya segala macamnya. Jadi akhirnya komunitas saya namanya SOCI ya, SOCI itu mereka mengeluarkan merilis ini loh, oli-oli yang bagus. Nah, oli-oli yang bagus di Kalimantan ini agak susah nyari kayak gitu-gitu. Ternyata ada di Banjarmasin, dan untuk beli olinya di Banjarmasin, terus nanti saya beli di bengkel, tapi saya ganti olinya tetap di bengkel resmi ya. Jadi bengkel resminya mau nih saya bawa oli sendiri buat ganti oli kayak gitu. Soalnya ya langganan sih, udah sering servis juga di sana kayak gitu. Oke. Ya, ini kegiatan yang biasa aja sih, dibilang seru ya enggak, tapi ya udahlah ya, sharing aja. Kalau mamanya kamu punya kalau kamu punya mobil Santa Fe diesel ini tahun 2018, tinggal di Kalimantan, gimana ribetnya dan gimana enaknya, mungkin nanti bisa ikutin beberapa video saya. Ini kita udah beli oli di bengkel ini. Jadi beli olinya tidak di bengkel resmi karena bengkel resminya olinya kurang oke. Jadi kita beli bengkel lagi. Beli olinya nih, oli PTT. Nah, ini oli yang lumayan ya. Karena diesel ini agak rewel di oli, jadi kita harus pilih-pilih ya. Enaknya mobil diesel itu apa? Kalau di Kalimantan tuh enak karena apa? Di Kalimantan itu kan kontur jalannya tuh naik turun, nanjak. Kalau kita pakai diesel itu udah nggak usah mikir. Tapi kalau kita pakai ya bensin ya, kalau muatannya nggak banyak sih oke aja sih. Tapi kalau muatan banyak kadang-kadang suka ngoyo. Enak pakai diesel. Tapi ya gitu perawatannya, olinya, bahan bakarnya kalau dia mintanya Pertamina Dex di Kalimantan agak susah, adanya Dexlite di bawahnya itu. Ya emang agak lebih mahal, tapi konsumsi bahan bakarnya kalau dihitung-hitung sebenarnya ya sama aja sih, sama kayak Pertamax. Wih, banyak mobil apa nih?
Oke, kita udah selesai servis, apa bukan servis sih, ganti oli aja. Kemarin itu keluhannya sebenarnya sensor ABS-nya nyala, ternyata rem kanan, bukan rem ya, apa namanya, ABS kanan belakang sensornya harus ganti, ini rusak ya. Kalau memang mobil kayak gitu ya, mobil sekarang itu problemnya itu kayak ganti-ganti sensornya yang rusak, bukan partnya, sensornya. Jadi ganti kayak gitu kalau ada problem. Tadi itu ganti oli 150.000 ya, karena saya olinya bawa sendiri ya, karena memang di sini nggak ada oli yang sesuai. Tapi saya tadi ganti oli transmisi juga, terpakai Transmax, itu berapa? Habis 4 botol sih. Ya total 4 botol 368, sama jasanya ganti oli segala macamnya 250. Enggak, ya pokoknya total semuanya habis 1 juta ya. Jadi oli maticnya sama oli mesinnya kita ganti. Sama tadi ngecek apa namanya, ABS ya harus ganti, cuman stoknya nggak ada untuk sensornya, ya udah nanti aja gantinya. Habis itu sama, oh ya, parking brake-nya agak error, kalau ditanjakan masih suka agak jalan, dia nggak gigit. Jadi tadi dicek ternyata kayaknya kampas rem parking brake, kampas parking brake, dia bukan kampas rem ya, tapi kampas parking brake-nya yang sudah harus ganti. Nah itu juga harus mesen, ya wis nanti aja ya. Ya udah gitu, lumayan sih ya habisnya ya segitulah, mobil emang kayak gitu. Nah tadi itu kan memang di indikatornya ya, jadi di indikator di situ tuh ada tulisan ABS. Kemarin istri saya pakai ABS-nya nyala kuning gitu, itu menandakan bahwa ada error di ABS-nya. ABS itu apa? ABS itu apa ya singkatannya, saya lupa sih. Kayaknya singkat saya anti brake system. Jadi kayak dia tuh untuk mencegah selip. Jadi kadang-kadang kalau kita kecepatan tinggi gitu belok, kadang-kadang kalau rodanya itu tidak ada ABS-nya, itu dia ya kaku aja, dia muter. Nah itu bisa slip. Nah ini untuk mencegah biar dia nggak slip gitu loh dia ketika belokan atau mungkin jalan licin. Jadi putaran rodanya akan menyesuaikan. Itu ada sensornya di 4 rodanya ini. 4 roda atau roda belakang ya, kayaknya 4 roda sih, tapi nggak tahu ya. Tapi memang yang sering problem memang ABS yang belakang. Kata teman-teman di komunitas juga kayak gitu. Katanya yang paling sering problem apa ya, yang sering ganti itu yang belakang. Tapi ya nggak sering-sering banget sih. Kayak gitu. Nah ini harus ganti sensornya. Karena ya namanya sensor kan dia udah sering kepake, udah sering untuk mendeteksi, dia udah capek ya, dia mau apa namanya harus ganti ya. Sensor ini lumayan ya untuk mobil-mobil yang sudah computerized ya. Mobil-mobil sekarang kan semuanya udah based on komputer ya. Jadi sensor pasti banyak ya. Semakin banyak sensornya ya otomatis akan ada pergantian. Apalagi ini mobil bekas, ini mobil Santa Fe DM FL ya, facelift tahun 2018 ya. Ini mobil kayak iya mobil FL 2018, itu namanya mobil second ya. Saya selalu beli itu mobil, itu selalu mobil second ya. Baru 2 kali sih beli mobil, dan itu dua-duanya mobil second. Satunya, nah itu selalu memang ya harus ya, kita dapat mobil enak murah, tapi ya tentu konsekuensinya ya namanya mobil ya harus ada perawatannya segala macam. Nggak bisa kita nyari mobil second yang bebas perawatan, ya nggak ada. Mobil baru aja itu ya harus dirawat, ada perawatannya, ya bisa rusak juga loh. Mobil baru jangan diharap wah mobil baru 5 tahun paling cuma servis aja. Belum tentu, bisa jadi kan ada aja tuh problem yang mungkin harus diperbaiki selain servis rutin. Ya itu emang harus, ya emang konsekuensi kalau punya mobil. Makanya kalau pengen beli mobil itu memang jangan cuma berpikir oh ini DP terus kemudian mamanya dicicil ya, atau udah cash, bayar cash udah. Enggak,
maintenance-nya itu juga harus dipikirkan, bensinnya juga harus dipikirkan. Terus kemudian jejaring bengkel itu juga kita harus nyari, karena kadang-kadang kan mobil itu bisa mogok di mana aja. Nah, kita kalau nggak punya kenalan bengkel ya repot. Kecuali memang tahu mesin sih bisa sih perbaiki, dan itu memang ya kalau kita punya mobil sih saran saya ya tipis-tipis lah ke kanan ya. Lurus ya. Tipis-tipis harus ngerti mesin. Biar kita nggak apa-apa, nggak apa namanya apa-apa, nggak semua dia pasaran ke bengkel. Kayak kemarin mobil sempet nggak nyala total, mati total tuh, istri saya yang bawa. Ternyata masalahnya cuma di kepala akinya. Jadi telepon saya terus tak suruh coba cek mesin, dibuka kepala akinya, coba digoyang-goyang, tapi nyala. Emang karena kurang kenceng. Mungkin sebelumnya kan memang sempet ini awal tahun ganti aki kan, akinya udah waktunya ganti, saya ganti. Mungkin pas lagi masang, masnya yang masang kurang kenceng, jadinya kena getaran mesin, jadi longgar ke belok kanan ya.